Oke, semangat pagi ya, rekan semuanya, mahasiswa, calon peserta uji kompetensi. Kita lanjutkan pada sesi yang terakhir uji kompetensi ya. Sebelumnya kita udah sharing session membahas tentang dari jurnal, buku besar, penyesuaian, dan terakhir adalah uji kompetensi untuk siklus akuntansinya ya, sampai kepada pembuatan laporan keuangan. Oke, ini sesungguhnya tidak susah. Kita tinggal menyesuaikan kepada format lembar kerja yang telah diberikan. Tinggal memindah-mindahkan soal atau patokannya adalah dari neraca saldo setelah neraca saldo ya. Jadi soalnya nanti ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian. Nah, tinggal pindah aja ke dalam bentuk worksheet atau neraca lajur ya. Oke, ini kita coba lihat dari lembar kerjanya ya. Oh, sorry. Eh, lembar kerjanya itu adalah seperti gini. Ini udah kita share kan. Jadi ini udah dikasih contoh, bukan contoh, ini soal. Ini sudah terisi ya, neraca saldo per 31 Desember sebelum penyesuaian. Nah, di sini dikasih jurnal penyesuaian yang benarnya, soal, ada dikasih buku besar soal, tujuannya untuk mencari neraca saldo setelah penyesuaian sampai kepada setelah penutupan ya. Ini buku besar dikasih semua ini yang sudah sampai penyesuaian. Sorry, belum sampai penyesuaian. Penyesuaian itu dipindahin. Tapi yang terpenting itu adalah dalam membuat neraca lajur ini. Neraca lajur sudah dibuat formatnya, terus laporan laba rugi sudah disiapkan formatnya, laba ditahan neraca juga sudah disiapkan. Ini jurnal penutup, tinggal kita isi neraca saldo setelah penutupan dan terakhirlah jurnal pembalik. Jadi kita mulai bekerjanya adalah di neraca lajur ya. Oke, neraca lajur ini kan sudah disediakan. Tinggal kita pindahkan aja. Apa yang kita pindahkan? Saldo ini. Nah, ini pindahin. Ini gampang lah kalau pindah-pindah. Tinggal butuh teliti aja. Yang penting debit sama debit, kredit sama kredit. Kas di bank, kita ambil kas di bank. Ini boleh kita kopikan aja, nggak usah satu-satu. Tapi sampai yang debit doang. Ini sewa, iklan, asisten tetap. Ini boleh dikopikan. Nanti tinggal rapiin aja ya. Biar dia tidak ada garisnya terkopi, kita ambil nomor 2 dulu, kita pindahin. Nomor 2. Nah, kalau ini kita kopiin, dia nggak akan kena itu garis tebalnya. Oke. Kalau kosong berarti dia kan nggak ada ikon kosong. Nah, ini kita kopikan juga. Atau semuanya dikopikan boleh nggak? Saya rasa bisa ini. Debit kreditnya. Kan dia sama itu. Oke, cara ngopinya ya sama-sama aja, kopi aja semua itu. Nanti kalau yang kosong kan jadi kosong dia. Nah, kopi semua. Pindah. Gampang kan? Dipastikan saldonya benar gitu kan? Sama balance. Ini udah balance nih. Oke. Ini ada yang keputus-putus nanti dirapikan aja lah kan. Terus ayat jurnal penyesuaian. Ini kita pindahkan dari AJP. Satu-satu ini pasti ya. Dari atas. Kas di bank 1.500.000. Maka kita ambil kas di bank. Nih. Dapat sama dengan ini, hati-hati aja. 1.500.000. Yang kedua, beban rupa-rupa. Berarti di bawah. Oke. Beban rupa-rupa. Kita lihat kantor apa kantor ya. Beban rupa-rupa kantor sebelah kredit. Hati, jangan salah kamar ya. Taruh di beban rupa-rupa. Sorry, dapat itu ya. Sebelah depan. Taruh di jurnal penyesuaian. Terus kita lihat lagi.
Pendapatan bunga. Oke, kita cari pendapatan bunga sebelah kredit. Pendapatan. Pendapatan bunga. Oh, yang lain-lain ini kan, pendapatan yang lain. Pendapatan bunga sebelah kredit. Nah, baru selesai satu. Dan itu kita lakukan semuanya. Ini harus balance, pastikan ya. Oke, saya ambil contoh satu aja ya. Selebihnya kan Anda bisa lah itu. Setelah itu ini kita rumus saja. Ini jangan manual. Caranya ya, ini tinggal pindahan aja. Kalau debit, ketemu debit, dia nyumblah. Oke, kurang kalau dia ketemu kredit. Gitu. Ini boleh juga kita mau langsung rumusin kredit ya. Ketemu kredit, dia nambah. Oh, ini nggak bisa dia. Nanti minus deh kan. Oke, ini sesuai dengan saldonya aja. Kita ambil yang debit. Yang debit boleh dikopiin. Debit, kopiin. Cari yang debit, kopiin. Semua saldo debit boleh kita kopikan. Copy, dia akan menyesuaikan otomatis kan. Jangan semua, kalau semua ngawet deh. Debit, Pak nggak rapi ini ya udah nanti rapiin aja. Gampang itu kan. Kolom-kolom yang tebal tipis itu kan gampang. Nah yang kredit sama kredit. Kredit tambah sama kredit kurang debit. Nah gitu. Ya ambil aja juga yang kredit. Yang kredit kan kalau kosong ya ada masalah kan. Ini yang kredit. Ini utang nih kredit. Jadi yang debit adalah 1 dan 4. 1 dan 5 ya. 4 itu dia 1 dan 5. Ini satu kredit ya. Debit itu 1,5. Kredit itulah 2, 3, 4. Lihat aja kodenya 2, 3, 4 pasti dia kredit. Oke. Kecuali retur. Retur kan kebalikannya. Retur itu dia retur pembelian, retur penjualan, retur penjualan, debit, retur pembelian kredit. Gitu. Lihat aja saldo yang di sampingnya. Oke. Ini juga harus sama terus. Harusnya sama gitu kan. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Ada yang salah kalau nggak sama ya. Ini debit, debit, debit. Nah, kreditnya belum. Masih selisih. Ini harus sama. Ini ngapain ini pasangannya ini kan. Ini pasti ada yang tertinggal kalau nggak sama kan. Harus sama dia. Karena dia kan menyesuaikan aja ya. Saldonya. 12, 875, 304, 300, 700, 150, 124, dapat, dapat, 76, 2000. Apa selisihnya? Kadang ini yang kadang bikin lama itu kan nyari ya. 2 juta. Oh, ikan 2 juta. Pakai ini. Ini. Ini apa ya? Kredit, kredit. Ini apa dia? Salah rumusnya. Nggak baca ini deh kan. Sama dengan kredit tambah kredit. Nah, itu kan. Orang konting harus instingnya harus cepat. Kalau misalnya nemu nggak sama, apa gitu kan. Oke, kalau udah gitu, ini tinggal desain aja. 1, 2, 3, 4 ya. Laba rugi itu adalah dia 4, 5. Oke, neraca satu apa? Satu mana satu? 1, 2, 3 ya. Jadi ini tinggal tarik aja ya. Kalau 1, 2, 3 berada aja di sini. Ambil aja ini.
di sini ya. Ini juga sama, kita ambil. Walaupun kosong, ambil aja, kita kan ngopiin. Ini satu, dua, tiga, kita kopikan. Satu, dua, tiga. Oke. Yang laba rugi, 4, 5, 6. 4, 5. Ikhtisar laba rugi, nanti dia ke 3 tadi. Sampai ikhtisar laba rugi ya. Laba rugi yang 4, 5, 6. 4, 5. 4, oke. Kopi. Nah, kan cepat ini. Sampai bawah. Nah, jadilah dia. Oke, nanti ini ada selisihnya, kita kurangin aja. Yang besarnya di mana gitu kan. Kalau besarnya sini, berarti sebelah sini. Kalau besarnya di sini, berarti sebelah sini penyesuaiannya. Ini selisih. Untuk biar dia sama kan. Kurang, nih. Jadi sehingga kalau ini dijumlahin, sama gitu. Ini kan dijumlahin nanti nih. Laba atau ruginya. Sama jumlahnya. Ini jumlahin juga sama. Ini juga kayak gitu. Kalau dia di pinggir ini, maka pasangannya juga pasti di pinggir ini. Ini juga selisihnya harus sama. Oke. Nah, ini dijumlahin juga sama dia. Tapi kan ini belum diisi semua. Silakan diisi semua, itu kan. Nah, sama dia jumlahnya. Ini harus sama. Nah, selisih ini apa ini? Apa rugi? Ya, kita lihat di sini. Laba rugi itu kalau dia laba, maka pendapatannya lebih besar. Jadi selisihnya di dapat. Karena laba itu adalah di pendapatan itu adalah di kredit. Maka ini adalah laba. Laba usaha, itu kan. Saya kan? Ya tinggal tadi kan jurnal penyesuaian kan belum dipindahin. Jurnal penyesuaian dipindahin semua gitu. Oke, ini otomatis. Nah, kalau udah selesai, tinggal kita pilih satu dan dua, sorry, 4 dan 5 sini dia. Penjualannya berapa gitu kan? Tinggal tarik aja. Ini tinggal seninya aja mau seperti apa gitu kan? Tinggal tarik, ini semuanya main sistem tarik. Ini harus bisa lah, itu gampang lah itu kan. Saya kasih contoh yang udah jadi ini kan. Pada kita repot-repot. Ini ada laporan, laba rugi. Nah, udah jadi nih. Nanti formatnya lihat kalau mereka udah menyediakan format, buat formatnya. Tapi kalau nanti tidak disediain, ya tinggal buat aja. Ini aneh ini kan, apa lah kan. Tinggal disediain. Dari penjualan, tarik data tadi, rektor penjualan ini dikurangin, terus ada persediaan awal tahun, yang tadi ya, kita lihat persediaan awal tahunnya berapa itu kan, di ujungnya, yang sesuai dengan ikhtisar laba rugi tadi. Ini ambilnya dari ikhtisar laba rugi. Pembelian, lihat ada datanya. Rektor pembelian juga ada datanya. Ini dikurangin. Terus ini dijumlahin. Ini dijumlahin menjadi barang tersedia untuk dijual. Persediaan akhir, tinggal lihat lagi di neraca, itu ada ya. Waktu kita penyesuaian kan ada persediaan awal, ada persediaan akhir di neraca lajur ya. Terus kurangi persediaan akhir, ini tersedia untuk dijual. Oke, tersedia untuk dijual ini adalah barangnya. Ini yang dikatakan sebenarnya adalah HPP, harga pokok penjualan. Kurangin penjualan, kurang harga pokok penjualan, dapatlah laba kotor, kurang-kurang beban, semua beban toko dan kantor, dapatlah sisanya total beban, laba bersih, ada pendapatan bunga, dia termasuk pada pendapatan lain-lain ya. Ada nanti laba bersih sebelum pajak. Oke, ini bisa dilihat kembali ya, gampang ini. Ini sumbernya semuanya adalah di neraca lajur yang 4 dan 5. Pendapatan, besar laba rugi,
dan 5-nya kan. Terbesar laba rugi itu kan dari pendapatan persediaan awal dan persediaan akhirnya kan. Nah, kalau itu sudah, apalagi yang setelah itu? Laporan laba ditahan dan neraca. Ini ambil modal awal, laba bersih, tambahin kalau dia laba, kalau rugi ya kurangin. Neraca itulah 1, 2, 3. Kalau disediakan format kayak gini langsung diisi. Tapi kalau nggak disediakan, ambil yang buat sendiri gitu kan. Ini ada contoh nih kan. Neraca, biar cepat gitu. Oke, neraca, kalau laba tahan itu kan cuman ya laba awal, terus laba terugi, jadi laba di akhir. Neraca kan tinggal pindahin juga. Ini 1, 2 isinya, 1, ya 2, 3. Jadi akun 1 itu dibuat aja sesuai dengan neraca lajur tadi kan, yang di kelompok neraca. Nah ini kan tinggal mindahin yang ada di sini, gitu loh. Jadi bahasanya yang di sini ini udah laba rugi ya isinya ini. Nanti kan ada juga nih yang tadi untuk menghitung harga pokok penjualan itu beradanya di kisar laba rugi ya, yang belum kita pindahin jurnalnya. Nah neraca ini isinya, tinggal pindahin ke formatnya. Inilah neraca 1, 2, 3. Nah sampai 3 nih kan, 1, 2, 3 nih neraca. Kecuali ikhtisar laba rugi. Karena rugi itu kan hanya untuk menutup. Oke, nah, ini dia. Ini neraca, persediaan, sama dengan tadi kan urutannya, kas kecil, persediaan, terus aktiva tetap, berapa akumulasi, ada neraca lajur, dan kewajibannya dibuat juga, kewajiban lancar. Modal, tergantung dia modal pemilik atau modal saham, ya. Jadilah dia neraca. Neraca, lebih raba, jurnal penutup. Nah, yang jurnal penutup ini konsepnya adalah menutup aja, membalik, menutup. Apa yang ditutup? Semua yang ada yang di laba rugi. Nah, ini laba rugi nih. Ini kita tutup. Tutup nanti lawannya juga ada ikhtisar laba rugi ya. Ini kita lihat yang udah jadi. Sudah menjelang maghrib. Oh, ini tutup. Semua yang retur penjualan, apa yang akunnya kredit, gitu kan, debit, gitu kan. Yang akunnya debit kita kredit. Retur penjualannya walaupun 4, dia masuk lawan dari penjualan, makanya dia jadi debit gitu kan. Jadi semua yang di debit ini, baca lajur, debit ya, yang di kelompok ini. Nah, dari retur penjualan sampai bawah ini kita tutup, kita kreditkan. Oke, kita kreditkan dia. Karena debit jadi kredit, totalnya, jumlahnya balik ke ikhtisar laba rugi. Di sini kelihatan jumlahnya pasti ini. Selisih ini kan. Sorry, jumlahnya bukan ini. Jumlahnya ya ini, totalnya. Terus dibalik, yang lawannya adalah penjualan. Penjualan berarti yang ini. Tadi yang ini kita kredit, yang ini kita debit. Kita debit, penjualannya jadi debit, harusnya kredit, tutup ikhtisar laba rugi. Maka selisihnya itu akan di sini nanti, laba atau rugi. Nah, ini akan muncul. Yang pertama ya, pendapatan kita kredit, sorry, beban kita debit, kita beban debit kita kredit. Terus yang eh, pendapatan kredit kita debit, terus kita balik. Ikhtisar laba rugi mana yang gede antara debit dan kredit selisihnya. Yang membedakan saldo laba. Nah itu sebetulnya di sini kita ambil. Pasti jumlah selisihnya di sini. Ini kan memindahkan saldo laba ke neraca ya. Maka jurnalnya kalau dia laba maka ikhtisar laba ruginya kredit. Karena modal bertambah itu sebelah kredit. Ini debit ya. Jadi yang ini sini dia. Ini jadi eh, modalnya atau laba ditahannya menjadi kredit. Debitnya ini.
Ini kan debit ya, karena dia memindahkan. Oke, besar laba rugi dipindahkan ke modal. Terakhir kalau ada ngambil privé, kalau ini kan kalau nggak ada ngambil privé ya nggak usah. Kalau PT nggak ada privé, tapi kalau ada privé di sini di kode 4 ini, sorry, di kode 3 ini kalau ada privé, kalau usaha dagang pribadi privé kan, maka itu kita balik juga. Privé itu kan sebelah debit, maka menjadi kredit kita alihkan. Privé itu kan debit, jadi kredit dia ngurangin laba, makanya modal itu menjadi ngurangi modal maksud saya kan, maka modalnya menjadi debit gitu. Lanjut, jurnal penutup. Nah, ini neraca saldo setelah penutupan. Ini ngambilnya, ini tidak wajib sih kalau ada waktu besok dikerjain kan. Ngambilnya dari ini. Jadi semua yang ada di buku besar ini itu penampungan, mulai dari jurnal, terus penyesuaian, terus penutup ya, jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, maka harus kita posting ke buku besar. Makanya menjadi neraca saldo setelah penutupan. Ini ngambilnya dari buku besar, dilingkan kayak tadi kan, sama kayak neraca saldo, tapi ini setelah kita posting juga jurnal penutupnya. Nah, ini kita posting semua. Ini pasti yang akun apa namanya? Akun laba ruginya jadi nol. Nih kita lihat ini. Ini oke kan? Nah, jadi akunnya tinggal akun yang neraca aja, yang laba ruginya habis. Karena udah kita tutup tadi kan. Nah, ini kayak gini. Yang neraca aja nih, satu, dua, tiga aja. Dan terakhir sekali, jurnal balik. Ada lagi yang dibalik kan. Jadi yang jurnal balik itu adalah lahir dari jurnal penutup. Aduk. Nah, bahasanya A, D, U, K. Aduk ya. Aset atau harta, ya. Aset yang didebat itu kita balik. Utang yang kredit kita balik. Ngambilnya dari mana? Dari jurnal penyesuaian. Kita lihat ada gak aset yang didapat jurnal penyesuaian. Aset itu harta ya, di luar kas ini ya, yang penyesuaian. Ini aset didapat. Ini kita balik nih, asuransi dibayar di muka. Nah, untuk yang udah jadinya gini nah. Ini tidak terlalu penting, tapi tetap aja dibuat lah kan. Jurnal pembalik. Ini yang kita balik, sewa dibayar muka. Kenapa sewa dibayar muka dibalik? Karena dia aset di debit. Ya, kita balik kan. Kan ini ada penyesuaian kita kan. Penyesuaian kita kan biaya sewa pada sewa bayar di muka kan. Itu yang kita penyesuaikan. Karena sewa bayar muka itu adalah aset di debat. Ini kita balik kan aset di debat. Balikan sewa dibayar di muka. Iklan dibayar muka sama dia aset di debat. Asuransi dibayar muka sama. Nah utang nih mencatat balik utang. Ini pembalikan ya. Aduk kan utang kredit kita debat. Jadi yang dicatat itu adalah yang dibayar di muka dan yang terutang tinggal balik aja. Ini aset debat kan, dibalik. Utang yang dikredit. Jadi yang kita sesuaikan itu hanya yang dibayar di muka, jurnal penyesuaiannya langsung kita balik aja. Ini kan jurnal penyesuaiannya biaya sewa pada sewa dibayar di muka, balik. Beban iklan pada iklan dibayar di muka, kita balik. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, kita balik. Beban air dan listrik pada utang, tadi jurnalnya apa? Beban air dan listrik pada utang, kita balik menjadi utang pada beban air. Pajak sama gaji, ini kan jurnalnya beban gaji toko, beban gaji kantor pada utang utang pajak dan utang gaji kita balik.
Jadi yang dibalik itu aja. Ada perlengkapan, kita balik ya. Yang dibalik itu adalah yang kita sesuaikan. Dasar pembalikan itu adalah dari jurnal penyesuaian ya. Ada hartanya yang kita sesuaikan dan utang yang belum yang terutang, yang belum dibayar. Balik lagi dua-duanya kan. Gitu konsepnya. Tapi nggak terlalu penting, tapi tetap juga harus dibuat ya. Nah, kalau sudah begini ya udah selesai. Jadi saya untuk yang uji kompetensi yang terakhir ini, siklus akuntansi ini kan hanya bicaranya proses laporan kan. Jadi kita mulai proses laporan ini tetap dibuat, harus diposting biar dapat neraca saldo setelah penutupan gitu kan. Terus neraca lajur nih, kata kuncinya adalah benar di neraca lajur. Kalau neraca lajurnya salah, maka laporan keuangan, laba rugi, neraca jadi salah. Jurnal penutup ya tinggal menutup semua yang ada di laba rugi. Ini setelah kita posting, kita buat neracanya. Ini kita balik yang penyesuaian yang ada harta dan utangnya. Oke ya, mungkin itu ini bersamaan dengan maghrib sudah selesai. Maka saya cepatin. Insya Allah ini bisa memberikan suatu alat bantu pemahaman apa namanya kan, eh, bisa lebih paham ya. Karena kalau nanti kita ketemu tatap muka waktunya kan juga mepet ya saya dari siang sampai sore kan. Jadi nanti akan saya tegaskan hal-hal yang tidak paham kan. Setelah Anda menonton sharing session yang 4 mata uji tadi, 4 mata uji kompetensi akuntansi, ada yang tidak paham, maka secara offline nanti kita akan diskusikan, kita akan sharing session kan. Oke? Saya pikir itu dulu untuk saat ini, sampai ketemu secara tatap muka kan, mudah-mudahan kita semuanya sukses dan kompeten. Salam kompeten ya. Terima kasih. Mohon maaf ada yang salah. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.